nama munahe. Geuwin ulun ki payah. Ayo. Lah kita 100.000, 200.000. Bahkan di Muhara Lawang bertulisan terima serangan fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan keimanan kita? Sultanul Aulia menolak yang demikian, nang syubhat tulak sidin, apalagi yang haram. Bahkan ada yang datang lawan ulun nawari 700.000 sakupala. Sebutin KTP 700.000. Ayo. Allahu Akbar. Kan di pondok ulun 1.000 santrinya. Kali 700 berapa duitnya? Bisa dihitungin kan dia terima juga. Ajib. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita sekarang diberi Allah nikmat dunia yang nikmat, Pak Bu. Lihat saudara-saudari kita, ada yang sedang dalam peperangan, ada yang berjuang menghadapi penyakit yang mereka derita. Sekarang kita berkumpul di sini. Semalaman kada guring beribadah, kada papa. Bu, pian pilih hakun mana pian beribadah malam ini sampai subuh, ketimbang pian diimpus di rumah sakit. Milih mana, Pak? Milih mana? Milih mana? Rumah sakit dulu pian. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau ketika sakaratul maut ditanya oleh anak beliau yang tercinta, bahasa kita, ayah di mana sakit? Ujar sidin, mulai ujung rambut sampai ujung kaki sakit nak, tapi hati ini tidak merasa sakit. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, sesungguhnya ini dibawa dengan lafaz ala, ada kelembutan dan ada ketegasan. Inna lafz taukid, sesungguhnya aulia Allah dibawakan dengan lafaz jamak, menunjukkan tidak ada satu wali pun yang tidak bersifat setelah lafaz ala inna aulia Allah la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Khaufun isim nakirah didatangkan dengan tanwin yadullu ala taklil, sedikit pun mereka tidak akan merasakan takut dalam urusan dunia dan akhirah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih dalam urusan dunia dan akhirat. Yahzanun dibawakan dengan fi'il mudhari yadullu ala dawam wal istimrar, senantiasa mereka bahagia. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Lahumul busyra fil hayati dunya, mereka mendapatkan kegembiraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seberat apapun kehidupan dunia ini, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan, ada dua jalan kemudahan menyertainya. Semua kita punya masalah, Pak Bu. Semua kita punya bala. Apa itu bala? Kullu ma asa al mu'min, tiap-tiap sesuatu yang membuat orang mukmin sakit itu bala. Jar guru kami, nangaran bala itu kada nyaman, nang nyaman itu balaki. Ya kan? Adunya darul imtihan, dunia adalah negeri ujian, dunia adalah negeri musibah. Maka pantaslah ketika kita hidup di dunia, kadangkala perut kita lapar, kadangkala hati kita sakit, kadangkala otak kita berpikir menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi. Ada kecemasan, ada keraguan, ada kebimbangan, ada kesedihan, bahkan derayan air mata yang menimpa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah memberikan kita bimbingan, taufik, hidayah, inayah, agar
setiap sesuatu yang kita hadapi dalam urusan dunia ini menjadi ladang amal pahala ibadah buat kita. Ajaban li amril mu'min, ajaib bagi perkara orang yang beriman. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur. Itulah jalan kendaraan mereka ke surganya Allah. Mereka diberikan musibah, mereka bersabar. Itulah jalan kendaraan menuju surganya Allah buat mereka. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, fakirun, orang fakir yang sabar itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Tetapi orang fakir yang bersyukur itu lebih baik daripada keduanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Kita Pak Bu kadangkala menunggu bahagia baru bersyukur, padahal syukurlah yang membuat kita bahagia. Kita kadangkala menunggu kaya baru bersedekah, padahal sedekahlah yang membuat kita kaya. Ya apa kada? Bujurkah kada? Sultanul Aulia sangat pemurah. Beliau kaya raya. Tasbih beliau terbuat dari berlian. Sidin sugih. Tapi harta beliau dermakan kepada agamanya Allah. Ini menunjukkan beliau tidak cinta kepada dunia. Beliau senang sedekah karena apa? Mencontoh dengan Rasulullah. Kana habibuna sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru syai'an li ghad. Nabi tidak pernah menyimpan harta buat besok. Semua beliau sedekahkan. Pertanyaannya, sebanyak apakah sudah sedekah kita? Coba Pak ulun batakon. Pak, pian ada duit 2 lembar. Harga 50.000 lawan 5.000. Tadi kotak amal berjalan, pian membuat nang mana? Buat nang mana? Berapa? 5.000. Bu, pian membuat nang mana? 50 apa 5.000? 50 apa 5.000? 50 ciri bahasa julung kotaknya. Kalau Nabi semuanya buat, ajib. Kita kada mampu. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Karena kalau berataan, jangan tinggal berataan. Ini kadangkala ada orang minta sumbangan, assalamualaikum, Bu Mamai. Arumuhai kak majenan minta sumbangan. Kalang lalui jan, membuat masih untung. Mana qasamalun bis sedekah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kita yakin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian nafkahkan daripada sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Ini majelis, nak maulah majelis, bantu semampu kita. Kenapa? Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang sebenarnya milik kita. Harta yang kita simpan belum tentu kita nikmati. Apa yang kita berikan itulah yang sebenarnya milik kita nanti. Maka Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah akan menggantinya. Bukan hanya Allah bakal memberinya pahala saja, tapi Allah bakal menggantinya. Yang kita sering dengar, 1 Allah balas 10. Dulu Pak Bu, di kecamatan dulu ada ketua MUI kecamatan, Sidin Tuan Guru Zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Imbah Sarwan membuka ke kantung, ada duit 1.000 rupiah. Bahari 1.000 rupiah tuh kawan nukar ruko 2 bilah. Nah, orang imbah makan bisa beruko, kada beruko pahit kada liur. Pahit apa kada? Pahit liur. Sidin ini mengumpat pendapat beruku itu makruh. Kalau menurut ulun haram hukumnya beruku di mata ulama. Paham lah biar. Paham apa kadakah? Jangankan di mata ulama beruku, di mata piji kan nggak boleh. Tidak kadakah? 4 makruh aja aku di sini.
Nah, duit tadi di sini aku nu karuku kadaka di sini. Maka imbah makan saruan beisukan. Sekalinya datang orang minta sumbangan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam di sini. Lah sumbangan guru buat sidin nang 1000 tadi. Kada jadi nu karuku. Kada lawas datang orang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Salaman. 10.000. Langsung Allah julung 10.000. Kenapa kada lawas jutang kurang orang kesumbangan? Nya ketujuh tuan guru tuh dinaikinya tuan guru pemurah. Datang pulang, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ketua moy nih. Apa jadi sumbangan guru? Cangang sidin 10.000 tuh kawa 2 bungkus. Rokok nih cangang. Jadi sidin tadi 1.000 langsung jadi 10.000. Berarti sini mun kubuat nini jadi pajangan jadi 100.000 buat sidin. Juhur hari kada datang juga nang 100 tah. Bahari kada dah 100 lagi 50 nang biru tuh ya. Juhur hari parut masam, liur masam. Sampai asar kada datang juga. Sembahyang maghrib sin. Liur kalak sudah, parut patih duit beda lagi. Tarabah sidin. Ya Allah, di sidin tadi 1.000 jadi 10.000. Ini 10.000 kan datang nang rantuan guru. Astagfirullah ya sidin, aku sadar sidin 1.000 tadi ikhlas karena Allah, kada maharap 10.000 ya kada. Nang 10.000 tuh maharap 100. Astagfirullah ya sidin, nang rantuan guru nyaman taubat minta ampun sidin lawan Allah Ta'ala. Imbah Isa datang orang mengatok, Waalaikum guru, waalaikumsalam. Sembahyang hajat guru, salaman 2 lembar nang biro. Jadi 100 kan. Makanya bu yakin hadir di majlis haulan berkah, menyumbang maulah sugih. Yakin nih, jangan gulang gel. Umpat bertarikat selamat, yakin. Ana inda zanni abdi bi falyazun bi ma syaa in zannahu khairan fa khairun wa in zannahu syarran fa syarrun. Aku kata Allah menurut sangka hambaku denganku. Kalau dia menyangka baik, kebaikan yang akan aku berikan. Tapi kalau dia menyangka nang kada baik, maka keburukan yang akan aku berikan. Maka bermodal ya yakin. Makanya orang-orang yang menemukan karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, mereka yakin. Kan ada, tentunya ulun yakin kan sudah mendengar. Ada seorang dari Isfihan, kampung, yang baru membeli jariyah budak perempuan, kesurupan. Sejenis kalau wah ini penyakit ayan, gila babi, epilepsi, kayak itu tuh. Kayak anak disuruh punya orangnya gila. Datang lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Wadahi sidin, itu ada jin yang bernama Khanis jinnya. Khanis ini bu jin bebinian. Jin produk Indonesia, kuntilanak, sundel bolong. Apa lagi? Wiwi gumbil. Apa lagi? Pokoknya bebinian. Nang maulah gila. Ujar sidin ringkas cerita, padahi bisiki telinganya, katakan pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, jangan lagi mengganggu ini. Kalau mengganggu engkau akan celaka. Yakinnya, bisikinya, jangan lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan lagi engkau mengganggu ini jariyahku. Menikah masih mengganggu engkau akan celaka. Apa kabar? 20 tahun kada berumpat-umpat lagi. Sembuh. Karena apa? Keyakinan yang mereka miliki. Coba mun kita ada orang kesurupan. Ulun pak bu mulai umur 15 tahun tuh mau berarti orang kesurupan macam-macam. Ada juga orang menangis tadi pasung begini. Bulik kada aja. Bulik tuh bahasa Banjar. Keluar kada. Bulik kada. Kadang ditakuni, ikam hendak apa? Kopi kah? Ya kah? Roti kah? Rokok kah? Kopi manis kah? Kopi pahit kah? Ditawari kita. Ekonomi kopi hanya sadar. Ada orang kesurupan, ikan hendak napa? Nasi goreng ayam geprek. Itu lain kesurupan, tuh kelaparan. Lain lagi itu kisah. Karena keyakinan kita akan mendapatkan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilan kalau kita yakin.
Kalau kada yakin, enggak bakalan. Maka dulu ulun baisian perguruan, dah meninggal Sidin. Sidin ini Pak Bu, bila ada orang garing, Sidin beri banyu, tiup Sidin, sigar. Ada orang garing berisin banyu putih, sigar. Tawar dingin bahasa Banjarnya, sini sama kah? Sama lah, tawar dingin lah, ya kelak. Nah. Lalu ulun takuni di pesantren tuh, ya jelun. Napa bacaannya jadi pian tuh bila memberi banyu awan orang sigar orang garing ketawa Sidinnya di Sidin 5 hari ulun membujuki di kantor pesan tuh hanya Sidin memadahi dah ngari aja Sidin Bismillahirrahmanirrahim kabul kada di sini belum tontong ya bikin banyu nih Bismillahirrahmanirrahim kabul kada ini tauhid main. Siapa nang mengabulkan? Allah. Kalau kada banyu, kada aku. Jisidin kabul kada ampih kada jisidin. Siapa nang mampih? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada ampih kada jisin. Kada aku juga nang menyandangnya. Bujur kalau kada aku juga nang gering jisidin. Tapi ujungnya berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kini makan lawan orang nanggaring sigar pian ajib yakin Sidin boleh ulun ke rumah ada orang minta banyak goro aja minta banyak guru napa ulun abah ulun garing ulun ambil banyunya untung membawa banyu kalau nang ngalih ini datang ke rumah tuan guru aja minta banyu pian nah ini ngalih bener ini membawa banyu kan dia banyu apa maksud? Minta banyu pian ya. Ulun ambil botolnya, masuk ulun ke kamar, berwudu ulun, beristighfar, menghadap kiblat. Jadi ulun Bismillahirrahmanirrahim. Ketawa bang ulun. Kabul ulun. Kada. Ambil kada. Cuma ulun tertawa. Kan lucu. Kan aku juga nang menyandangnya. Udah tiup aja julung, kino makan julung. Isuk datang pulang nang anak nih apa kabar mati guru ya belum julun gini ngarannya kan ada pembunuh berdarah dingin pembunuh pakai banyu dingin mati guru aja belum julun kenapa pulang yang datang sini bagiakan warisan guru aja artinya kabul kada bila mati itu ampih sakit anaknya himong apa kada bagi warisan Allah imbah itu lu kedenak lagi becan itu pernah mati anak kurang gara-gara apa kada yakin mbah kan bermodal ya yakin orang bahari itu modal yakin Poro Singapura Kastila beguyangan aku berpupur abahnya hadran karindangan orang bahari lah kayak itu karindangan abahnya hadran mbah pantun nangka itu yakin nya bini hendak berenak terus abot-abot bungkalang bungkiling tempurung bulu-bulu jangan tahalang jangan tahiring tuh juluang dahulu berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluar mbah orang bahari itu yakinnya orang mbah berenak itu pun ulun bang pun gurian nur lain lagi Gurian nur bungkalang bungkiling tampurung bulu-bulu jisidin jangan tahalang jangan tahiring tuh juluang nang bebulo jar ulun musnya kada bebulo kayak apa kan macam-macam udah ini tengah malam dah kenapa nang kita ambil nih yakinnya orang bahari Mbah beranak pulangan banyu susunya kada keluar yakin pulang dibaca Bismillahirrahmanirrahim Nun wal qalami wa ma yasturun dipusut oleh nang laki nang gunung Kamber nih tah dipusut oleh nang laki turun nang laki keluar banyu susunya itu habari nang laki nang memusut jangan dibawa ke Nuguro gak puasa takan mandi junub pak guruan bujur juwe
Ulun bisian guru ini kisahnya tapi pian percaya kada pokoknya harus percaya ngalihin kada. Aku aja sakit benar hati aku jangan di sini apa dulunya. Semalam orang minta banyuna menyusui anaknya aja. Awal kan anak ulun gue segala pintar kayak pian. Ini dicabut kada. Aku aja di sini diitihi kada purun kada dilihati aku penasaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah kembali, makanya yakin pian bersedekah, pian hadir di sini, Allah berikan keberkahan. Majelis kita hendak bangun apa yang kita mampu berikan. Bagaimana Siti Khadijah, bagaimana Sultanul Aulia. Satu sudah, karena orang bakhil itu adalah tanda orang cinta dengan dunia. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Orang bakhil musuhnya Allah walaupun dia alim. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah adalah kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Bahkan di pintu surga tertulis ya jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin. Wahai surga, engkau dilarang dimasuki atas orang-orang yang bakhil. Orang bakhil jangankan orang lain, dirinya pun tersiksa. Dirinya sendiri tersiksa dengan kebakhilannya, apalagi orang lain. Maka seluruh wali Allah, mattakhadallahu min waliyin bakhilin. Allah tidak akan menjadikan seorang wali yang punya sifat bakhil. Jadi orang bakhil kada bakalan jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadallahu min waliyin jahilin. Allah tidak akan menjadikan seseorang wali yang bersifat punya ilmu, tidak punya ilmu, jahil. Orang jahil kada bakal jadi wali. Wala ini takhadahu la'allamah. Kalau Allah ingin menjadikan orang jahil itu sebagai orang wali, la'allamah, Allah berikan dia ilmu. Makanya Sultanul Aulia setiap hari ilmu yang beliau tuntut. Rela berpisah dengan orang tua. Maka beruntung ketika kita punya majlis taklim. Beruntung kalau kita masih punya guru. Sering kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang seorang guru kita yang mulia. Karena ada status pajah pulang lampu aja. Pertanyaannya, ketika lampu menyala kita di mana? Ya apa kada? Ketika guru ada, kita belajar apa kada? Maka satu keuntungan kalau di majlis ada di kampung, di benua itu ada majlis ilmu, itu adalah raudhah min riyadil jannah. Sayangi ulama-ulama kita, cintai guru-guru kita. Kalau ada guru ngalih, dulu pernah kejadian di Banjar, tuan gurunya seikongannya di kampung tuh tuha pulangan. Sembahyang hajat bertajak rumah. Sini tajak rumah sembahyang hajat lah. Sembahyang hajat lah. Bah maghrib. Jadi bila beisukan jar tuan rumah guru beisukan naik tihang pian baca doa selamat. Ayo jar guru. Dihadangi jam 6 kada datang gurunya. Jam 7 kada datang juga didatangi. Ai guru kenapa pian kada hadir? Aku behiraan nyisidin. Orang tua ada kada kawa aku hadir minta maaf benar. Akhirnya bulik tuan rumah, jar tuan rumah guru kada kawa baca doa selamat. Jar bagiannya siapa nang baca doa? Bingung. Kada bisanya baca doa. Ujar tuan rumah nang membaca doa tukang baca doa. Ujar tukang aku ada bisa. Pilihnya ikam kada baca doa, upahan kada kujulong semingguan. Apa habar? Tasarhai, nangaran tukang ni rancak mendengar baca doa selamat, ada kok tawasul. Kayak tadi ada tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tawasulnya. Tukang ini kan bisa diitihnya di muka. Ada sumangka, ada pais, ada pampudak, ada pisang, ada roti humbul. Ujar tukang ila hadrati pais wa pisang wa sumangka wa pampudak wa roti humbul al-fatihah. Ini tukang punya akal juga, ada tawasul. Ujar
Ujar tuan rumah, hebat nah tawasul hanyar nih. Pada tebuat si Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah, baca Fatihahnya. Lalu tukang bermamai, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu aku bungulun, kada bisa on. Amin jadinya. Disuruh membaca doa on. Amin. Sudah tahu aku kada hakon. Amin. Mudahan ampun rumah lakas jion. Amin. Jadinya. Seminggu setrok ampun rumah. Sumpahinya tuan rumah. Gara-gara ngapa? Gurunya garing ya, apalagi meninggal dunia. Maka bila ada guru tuntut ilmu, tuntut ilmu. Karena gurulah yang mengajarkan kita benci dengan dunia. Gurulah yang bisa membimbing kita. Makanya perlu kita umpat tariqah agar rohaniyah kita terjaga, agar roh kita terarahkan, bisa melupakan cinta dengan dunia. Ngesebuting masih ampat. Terus apa kada? Terus apa kada? Lapar apa kada? Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Nanti mereka kata Rasulullah cinta dengan hidup, lupa dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh. Ini kalau dibahas sampai subuh kada tuntung. Kita semua bakal mati. Tapi banyak orang yang hendak panjang umur. Tapi kita lihat, Nabi tidak pernah meminta panjang umur. Apa doa Nabi? In kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, jikalau hidup itu lebih baik dengan aku, panjangkan umurku. Tapi jikalau kematian lebih baik untukku, matikan aku ya Allah. Dan bila berdoa panjang umur tuh hati-hati. Jangan berdoa panjang umur aja. Dibuat wasahih ajsadana. Ya Allah, ulun minta panjang umur, minta sehat. Ini apa gunanya panjang umur tapi garing 30 tahun? Ngakonlah. Umurnya panjang 50 tahun garing aja. Itu ujar Habib, ya mutu wala yahya. Hidupnya kada bemutu, menghabiskan biaya. Ya kadakah? Nah, Allah. Maka membaca doa tu belajar jualawan guru. Mun kada belajar baca doa, ya Allah. Di kampung ulun baca doa orang, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur-umur kami. Cin kada, Allahumma tawil umurana. Nang anak sekolah pesantren di kana ulun, sakalas lan ulun ditagulin nang anak, bah pian salah bah baca doa gitu. Allahumma tawil a'marana bah, jangan umurana bah. Napa nak amun pian baca nang kaitu bah artinya ya Allah panjangkan gusi-gusi kami. Ujar nang abah mamadai nak kai gusiku bangkak terus. Bangkak terus gusi sedang. Nah, ada kisah nyata seorang ahli ibadah bilanya hendak beribadah, bilanya hendak makan mambil upah dulu sedang tuntung makan beribadah muyak berdoanya di masjid. Ya Allah, ulun minta rezeki makan 3 kali sehari tanpa begawi. Tuntung berdoa di masjid, keluar ada orang baklahi berdua disabarinya. Kenapa nangan orang baklahi tahu hantam tahu tampar ketampar inya sakit melawan timbul bertiga baklahi. Datang polisi, tangkap polisi, masuk penjara, makan 3 kali sehari. Gratis ya kan? Siapa nang salah? Hah? Makanya berdoa tuh bujur-bujur, belajar lawan guru ya kada. Makanya doa yang telah disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Masya Allah ajib. Makanya nuntut ilmu itu penting. Udah 2. 3. Wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Mereka cinta dengan bangunan-bangunan yang indah, mahligai, istana dan lain-lain daripada kenikmatan dunia, tapi mereka melupakan kubur. Sultanul Aulia mengajak kita untuk mencintai akhirah, mempersiapkan rumah kekal abadi kita. Di antara faidah haul yudzakiru, mengingatkan kita kepada kematian. Kita bakal meninggal dunia. Mengingatkan kita kepada kubur. Kita bakal masuk ke liang lahat. Awalu makanin, awal-awal tempat
daripada alam barzakh, masuk kita ke liang lahat. Apa yang kita bawa? Marabbuka, siapakah Tuhan engkau? Ini pertanyaan yang sangat kita khawatirkan. Mampukah kita menjawabnya? Maka sering-seringlah kita ziarah kubur. Idza daqat alaikumul umur fa'alaikum biziaratil kubur. Apabila kita menemukan masalah yang sulit untuk kita hadapi dan kita atasi atau kita selesaikan, maka fa'alaikum ay ilzam alaikum, lazimi atas kalian ziarah kubur. Kuburnya be'alif lam. Kubur siapa? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Mereka cinta kepada harta, mereka lupa dengan hisab. Kita menginginkan banyak harta, padahal semakin banyak harta itu semakin nanti sulit kita menghadapi hisab di akhirat kelak. Lalu bagaimana harta kalau kita sudah miliki? Gunakan untuk kebaikan. Ada haulan, bantu. Ada bangun majlis ilmu, bantu, sumbang. Ada kebaikan, fastabiqul khairat, berlumba-lumba kita dalam kebaikan. Jangan jadi orang yang bakhil, jangan orang yang jadi cinta dengan dunia. Karena harta yang kita sedekahkan, mereka berkata, ya Allah, mereka orang yang menyedekahkan kami telah membuat kami kekal, yang dulu kami adalah binasa. Mereka telah membanyakkan kami yang dulu kami sedikit, dengan sedekah menjadi banyak. Itulah harta yang baik. Ni'mal mal fi yadis salih, sebaik-baik harta di tangan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka cinta kepada makhluk dan mereka lupa kepada sang khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah adalah tariqah yang membuat kita tidak mencintai dunia, tetapi kita mencintai akhirah. Tariqah yang membuat kita mencintai kematian daripada kehidupan. Tariqah yang membuat kita mencintai alam kubur dibandingkan kenikmatan dunia. Tariqah yang membuat kita mencintai akhirah. Tariqah yang membuat kita mencintai Allah. Maka orang-orang yang bisa mencintai akhirat adalah orang-orang yang beruntung. Maka dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Iya kah? Kalau kami nyebut berangak. Berangak, kalau di sini apa? Sama ya lah. Dengan saking jihadnya hakun lapin disebut memberangak. Ada hakun lah. Kenapa? Nabi tidak pernah lam yaqa alaihi dzubab. Nabi tidak pernah dihinggapi oleh berangak. Kenapa? Li izalati mulkil ghair menurut Imam Syafi'i. Untuk merendahkan raja-raja dunia. Semua raja bisa dihinggapi oleh lalat, tapi Rasulullah tidak. Kalau Sultanul Aulia tidak pernah dihinggapi oleh lalat, apa kata beliau? Tidak ada yang bisa didapatkan dari tubuhku dari lalat tadi. Kenapa? Karena zahiran wa batinan beliau bersih. Lihat, binatang hormat kepada Sultanul Aulia, bahkan jin-jin pun hormat, bahkan para tabib ahli jiwa selama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di Baghdad selama 40 tahun, tidak ada orang yang kena penyakit jiwa berada nang gilanya. Setelah Sultanul Aulia wafat, banyak nang gila, banyak nang berumpat. Inilah kemuliaan yang Allah berikan karena hati mereka. Maka salah satu tanda orang jadi wali itu dua. Pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Inilah sifat daripada Sultanul Aulia. Pantaslah mereka sering-sering diberikan Allah Ta'ala karamah, keistimewaan, amrun khariqun lil adah, perkara yang merobek bagi adat kebiasaan. Sultanul Aulia, beliau adalah insan manusia
yang Allah turunkan di muka bumi, melanjutkan ajaran Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Wal auliya warasatul mursalin, para wali-wali adalah pewaris para rasul-rasulnya. Apa yang diwariskan oleh rasul dan para ulama, para walinya Allah, yang diwariskan para nabi bukan harta, tapi mereka mewariskan ilmu, amal, ibadah, ketakwaan. Yang itu membuat kita selamat. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan haul di malam hari ini dan hud majlis Raudatuz Zakirin, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita hati yang selamat, Allah berikan kita ilmu ma'rifah, serta Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan dzurriat yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada musuh-musuh dan orang-orang yang zalim. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Banyak-banyak ampun, maaf, minta halal, minta ridha, lawan pian-pian marataan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.